Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa amma ba'd. Para sahabat Kilau Indonesia sekalian, kita bersama-sama mengawali dengan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam kita sampaikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sekalian, kita angkat tema pagi ini adalah manusia adalah makhluk yang berkebutuhan. Manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia adalah makhluk yang diciptakan. Manusia tidak mampu hidup tanpa wasilah makhluk yang lain, tanpa perantara, tanpa bantuan, tanpa koneksi dan korelasi dengan hal-hal yang lain. Kita ingat makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita pilah ada namanya jamadi, makhluk-makhluk yang kelihatannya tidak bergerak, kayak tanah, air, batu, udara, matahari dan sebagainya. Kita sangat bergantung pada benda-benda itu. Untuk buat rumah perlu batu, tanah dan sebagainya. Yang kedua ada makhluk nabati, yakni makhluk-makhluk untuk bisa mencukupi kebutuhan sayuran. Apa namanya tuh? Sayuran itu bahasa kerennya vegetarian, ya. Vegetarian. Tetapi juga manusia disuplai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk yang ketiga, makhluk hewani, daging, binatang menghasilkan daging dan seterusnya. Dan yang kelima, keempat adalah makhluk manusia itu sendiri, dan kelima adalah makhluk gaib. Pertanyaannya, kita butuh keempat makhluk pertama. Apakah kita butuh makhluk gaib? Apakah kita butuh makhluk gaib? Betul. Bagaimana kebutuhan kita terhadap makhluk gaib? Apakah kita bergantung juga kepada makhluk gaib? Ya, itu nanti dalam pembahasan lain ya. Kita pilah bahwa komponen manusia ada komponen fisik, otomatis manusia sangat berkebutuhan dengan fisiknya. Manusia butuh makanan, minuman dan konsumsi lainnya. Manusia juga membutuhkan kenyamanan dengan fisiknya, badan yang segar, badan yang sehat, badan yang tidak sakit. Ya, kemudian juga manusia butuh kebutuhan kenyamanan pikiran, suplai informasi, berita dan sebagainya dengan akalnya. Manusia juga butuh itu. Hewan tidak butuh itu. Hewan tidak perlu dikirimi berita-berita, postingan-postingan, karena dia tidak butuh itu. Ada hal baru ini, update, ya hewan tidak peduli. Hewan hanya butuh jamadi, nabati saja. Tapi manusia butuh ya jamadi, ya nabati, ya hewani. Manusia adalah makhluk yang berkebutuhan. Secara fisik dia butuh, secara rohaniah juga butuh. Dia butuh kenyamanan, butuh informasi, butuh pengakuan dan seterusnya. Aspek-aspek manusiawi demikian. Nah, terus apa ini maksud dengan manusia makhluk yang berkebutuhan? Apakah setelah memenuhi kebutuhan itu dianggap cukup? Tidak. Ada satu hal yang paling penting, yakni kombinasi atau keseimbangan jasadi, akli dan ruhi, ya, fisik, akal dan ruh manusia itu secara seimbang. Dia butuh namanya keyakinan. Manusia hidup perlu keyakinan. Keyakinan dalam bahasa agama disebut dengan iman. Manusia membutuhkan keimanan. Manusia adalah makhluk bertuhan. Ya,
Manusia adalah makhluk yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal setelah di dunia ada manusia yang mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala atau ada yang tidak mengakui, itu soal lain. Tapi jati diri manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Ya, makhluk yang berketuhanan. Maka sangat tepat Indonesia yang mempunyai dasar negaranya Pancasila, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa manusia butuh sesuatu di luar dirinya? Semua di luar dirinya itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah memberikan rezekinya, mensuplai seluruh kebutuhannya. Maka disebut manusia yang berkebutuhan. Sesungguhnya di samping kebutuhan manusia itu sendiri, dia butuh kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemberi rezeki, Sang memberikan suplai kebutuhan. Kan begitu. Ada seloroh orang dikasih amplop isinya uang, saya nggak butuh amplopnya, butuh isinya. Kadang dia juga lupa bahwa yang memberikan rezeki melalui amplop itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan gitu. Yang menyelamatkan seseorang dari kecelakaan, yang menyelamatkan seseorang dari musibah dan sebagainya, atau yang membuat musibah dari sebuah peristiwa dan sebagainya. Allah Sang Maha Sumber. Maka kita sangat berkebutuhan kepada Allah, sangat berkebutuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki dan sebagainya. Ada satu pendosa, satu orang yang suka bermaksiat, hobinya berbuat maksiat, berbuat kerusakan. Kemudian datang pada seorang kiai, dan kiai itu katakan, ya sudah, kamu berbuat maksiat sekarepmu, silahkan kamu mau melakukan apapun, ya, kamu mau narkoba, kamu mau berzina, kamu mau mabok-mabokan dan sebagainya, sakarepmu. Tapi kamu jangan hidup di buminya Gusti Allah. Gitu kan. Ada satu pepatah yang mengatakan wal yaktub robban siwa, silakan kamu cari Tuhan lain, wal yakhruj, dan keluarlah kamu min tahtil ardi was sama, keluarlah dari buminya Allah dan langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah mau hidup di mana? Jadi tidak sepantasnya orang berbuat maksiat manakala masih menghirup oksigen udara milik Allah Subhanahu wa ta'ala, masih menikmati makanan milik Allah Subhanahu wa ta'ala, masih menikmati berjalan di muka bumi, buminya Gusti Allah. Ya, pantaskah seseorang berbuat maksiat kepada Sang yang menciptakan, kepada Sang Maha Pencipta? Allahu khaliqun kulli syai'. Allah mencipta segala sesuatu. Allahu khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah juga Rabbal alamin, kan? Yang mengatur seluruh alam. Pantaskah manusia berbuat maksiat? Karenanya poin daripada diskusi kita pagi ini adalah bagaimana kebutuhan kita ini dalam hidup diarahkan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu catatan dalam syair, ridhon nas ghayatun la tudrak. Apabila kamu hidup pengen mendapatkan ridhonya manusia, pengen mendapatkan apresiasi dari manusia, ya, itu sebagai tujuan, la tudrak, kamu tidak akan tercapai. Tidak akan kamu bisa memuaskan seluruh manusia. Sepinter apapun, secantik apapun, seganteng apapun, pemain bola sehebat apapun, tidak semua manusia itu pasti memberikan ridho terhadap Anda. Pasti ada yang suka, ada yang tidak. Tetapi waridallahu ghayatun la tutrak. Tetapi kemudian kalian mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala itu jangan ditinggalkan, jangan diabaikan. Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala adalah segalanya, dan kamu jangan mencapai ridho manusia. Tidak akan bisa kamu mencapai kepuasan seluruh manusia. Kilau melaksanakan sebuah kegiatannya supaya semua orang berapresiasi positif, tidak.
Kita tidak harus memaksa begitu, tetapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keridhaan atas upaya yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita dan Allah ridho dengan orang lain kepada kita. Kata kuncinya demikian. Sudah cukup? Ya. Ya, pada zaman Nabi Musa itu ya. Nabi Isa. Nabi Isa itu ada seorang ulama, ya. Kemudian ada orang yang begal, perompak, mengikuti ulama ini. Dia tertarik dengan orang-orang baik gitu ya. Saya ikutilah. Nah, si ulama ini, wah, saya nggak pantas dong bersama dengan orang-orang yang begal, nakal, urakan gitu. Sehingga kemudian dengan keangkuhannya dia mempercepat jalannya. Di orang-orang begal ini yang mengikuti rombongan itu, ayah kan tertinggal. Di mana ridho Allah Subhanahu wa taala? Ridho Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa orang-orang begal ini karena pengen mengikuti orang-orang soleh, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapus kebaikan alim ini karena keangkuhannya. Coba, di titik waktu yang sama, seorang yang alim dengan keangkuhannya dia dihapus kebaikan sebelumnya. Dan kemudian orang-orang nakal tadi, dia dihapus dosa-dosanya karena dia sudah berupaya menjadi baik. Jadi posisinya sama-sama zero, sama-sama nol. Si ulama ini menjadi nol amalnya gitu. Ini juga orang-orang nakal juga nol. Di mana letak ridho Allah Subhanahu wa taala? Pada saat suatu kejadian Allah ridho, maka bisa membuat sesuatu menjadi nol kembali. Ya, maka titik ridho Allah Subhanahu wa taala menjadi kata kunci kita berkebutuhan, memenuhi kebutuhan dengan dasar ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kuncinya begitu. Baik, demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Boleh dilanjutkan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.